bagaimana musisi ini punya nilai ekonomi gitu. Nilai ekonomi ini nggak cuma dimaksudkan untuk si individunya aja. Kalau nilai ekonomi individu seniman musik itu meningkat, maka PDB Lampung juga meningkat gitu kan. Sudut pandang gitu kan, sudut pandang kesejahteraan gitu kan. Nah, artinya jadi kerucut ya, jadi kerucut. Kita hanya bicara tentang musik populer ya kan, musik populer. Nah itu sih yang jadi fokus gua gitu kan. Kedepannya mungkin mungkin harus begitu kali ya. Gimana menurut tanggapan lo ya? Iya, tentu kalau musik yang nggak bisa dikotakin sih ya. Iya, Kalau berbicara musik kan semua lini kan harus dikupas kan. iya, Ya yang pertama adalah kita memang harus membuat pemetaan dulu gitu loh, iya. supaya ketika kita membuat satu kajian tidak salah kamar kan. Kalau kayak musik tradisi budaya gitu, kalau di grand teorinya industri musik ini di musik apa nih Yan? Kan ada budaya, ada industri musik ya secara ekonomi gitu. Kalau grand teorinya gimana tuh Yan? Ya banyak macam-macam kan, ada banyak literatur-literatur Hmm. di luar sana yang Ya. dia membahas tentang industri ini juga ada, Hmm. tentang apa ya, ibaratnya ini bahasa gua teori musik industri lah ya. Ya. Nanti bisa dicari lagi padanan Ya. katanya apa. Ya. Itu ada kok. Gua lihat beberapa secara singkat tuh banyak. Bahkan bagaimana politisasi industri musik supaya nanti bisa mengarah kepada kesejahteraan masyarakat itu juga ada. Ya. Tinggal nanti dicari referensinya yang pas. Terus juga berbicara budaya sebagai sebuah industri itu juga ada, tapi kamarnya beda dengan yang sebelumnya. Iya. Karena yang pertama mungkin budaya pop, yang satu mungkin lebih ke konservasi kan gitu. Hmm. Nah ini juga menarik nih isu tentang konservasi dan Populer. ya Musik populer. menarik nih. Karena begini, apa ya? Kadang-kadang ada satu narasi, terutama bagi seniman-seniman lokal kita lah, yang mungkin dia ngerasa, wah kalau misalkan eh, musik gua diambil dalam tanda kutip ya, diambil lapaknya sama orang ini, gue beli dari mana? Kan gitu. Padahal sebetulnya para seniman-seniman yang bergerak di seniman tradisi ini, Hmm. mereka fokus aja sama domainnya dia. Iya. Tugas kita bukan di situ kok, gitu. Nggak akan overlap juga. Kita tuh udah punya kamar masing-masing. Iya. Jadi ada istilahnya kebudayaan itu dilihat dari kacamata konservasi. Jadi misalkan musik musik budaya, musik musik tradisi gitu ya. Musik yang memang dia diciptakan memang untuk kebutuhan estetis saja, Hmm. gitu loh. Dia udah ada pakem. Hmm. Siapa juga yang akan berubah itu? Iya. Itu yang gue sebut sebagai dalam kamar domain konservasi. Hmm. Tetapi ketika kita berbicara supaya Lampung ini maju, Hmm. nah maka kan harus disuarakan tuh. Hmm. Lagi-lagi gue ambil contoh Korea. Hmm. Yang disodorkan di dunia sekarang itu kan bukan kebudayaan Korea yang asli, Betul. ya kan? Betul, gue sepakat. Itu hybrid sebetulnya. Betul. Musik hybrid, bahkan ada westernisasi juga di situ. Iya. Tapi kan at least orang jadi kenal Korea dong. Iya. Baru nanti setelah orang udah kenal Korea, orang masuk. Iya. Baju baju tradisinya Korea tuh kayak gimana sih? Iya. Setelah orang-orang suka BTS, setelah orang-orang suka Blackpink gitu loh, dia ngulik. Jadi dipaparkan dulu gitu loh, maksudnya terekspos dulu, terpapar dulu, baru dia nyari tahu. Kalau bicara pemantik tadi harus ada pemantiknya dulu gitu ya. Iya, gitu. Gimana bisa kita mau belajar musik keroncong, tapi kita dikasih taunya lagu-lagu wajinah, Iya. lagunya gesang gitu. Iya. Anak muda sekarang nggak akan mau belajar. Iya. Tapi kita bikin lagunya The Massive, The Potter, Kangen Band, dibikin keroncong, Iya. unik kan bikin. Iya. Nah itu yang maksud gua sudut pandang pendekatan apa namanya pengembangan. Iya. Jadi bagaimana budaya itu bisa berkembang sehingga masyarakat dunia itu tahu ada budaya Lampung loh. Iya. Iya. Jadi itu menurut gua kadang-kadang kita suka mengkotak-kotakan itu. Iya. Jadi kita harus tahu di mana kita berbicara. Ketika kita berbicara tradisi, ya pakem kita ikutin. Iya. Jangan ada yang dirubah. Ini yang aslinya kayak gini. Hmm. Tapi ketika kita berbicara wilayah ini dalam konteks mengembangkan loh. Hmm. Kalau dalam istilah kata dalam stadis itu kan kajian budaya itu kan ya budaya itu berkembang loh sifatnya. Nggak stagnan gitu. Iya. Jadi ketika stagnan itu berarti ada yang salah dengan pemahaman budaya lu. Orang ilmu budaya itu luas kok, Iya, berkembang iya, iya. gitu kan. Dari mulai banyak lah nama yang sudah Iya, disebutkan iya. ya kan, ada ya seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. konsep mana yang mau kita gunakan? Artinya balik lagi, ketika kita berbicara masalah industrialisasi itu teorinya saya pikir udah ada. Bahkan dari segi kacamata manajerialnya juga bisa. Hmm. Ya itu bisa dilihat. Tinggal Kemarin kita bahas apa sih?
Kita bahas apa sih yang kemarin tuh yang di Thomas Torino kalau nggak salah ya. Nah, Musik tuh dibagi 4 yang lo bilang tuh. ya, Itu apa aja? Itu apa gitu ya? yang gua ingat itu pokoknya ada musik yang sifatnya presentasional. Oke. Jadi memang musik itu memang kebutuhannya untuk dipresentasikan perform. Hmm. Terus yang kedua itu ada musik yang dia partisipasi. Oke. Ya, artinya di dalam bermusik kita juga bisa berpartisipasi. Iya. Contohnya ketika kita ngelihat film-film Amerika dulu tentang musik jazz, tentang musik apa namanya blues gitu kan. Penonton tuh ikut andil gitu loh, sing along dan sebagainya. Itu yang maksud mereka berpartisipasi, menghidupkan musiknya. Iya. Jadi bukan hanya orang duduk nonton gitu kan. Kemudian juga ada musik-musik yang masuk ke dalam ranah recording. Ya kan, musik itu memang ya itu tadi memang dimaksimalkan untuk kebutuhan orang dengar gitu. Satu lagi gue lupa apa gitu. Iya. Jadi intinya dengan kita mempelajari beberapa teori-teori tersebut, kita jadi bisa memetakan nih. Ketika kita ingin membuat satu kajian, dasarnya ada. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang mau memetakan itu kan asumsi aja kan. Ya kita belum tahu nih abu-abu Iya. gitu. Gue pengen memetakan musik Lampung. Mau dari segi apanya dulu nih? Mau dari segi apa musik populernya, apa musik tradisionalnya? Nah, menurut pandangan ilmu musikologi sendiri nih, penelitian gue ini termasuk di mana ya kan posisinya? Tergantung sudut pandang teoritisnya. Ya. Artinya misalkan Kan yang gue kaji ini tentang evaluasi strategi peningkatan produktivitas seniman musik di Provinsi Lampung. Ini di mana posisinya? Dari sudut pandang musikologi ya? Ya, artinya nanti berhubungan dengan tujuannya mau kemana dulu. Ya meningkatkan kesejahteraan sebenarnya. Ya, artinya implikasinya kan ke sana Ya. kan. Nah, berarti nanti bisa kita mengkaji mungkin hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk sifatnya apa ya, strategi Ya. yang strategis lah ya. Baik itu di ranah kebijakan, di pergerakan komunitas, atau di dalam produk-produk seni yang lainnya gitu kan. Kita kan harus mengumpulkan dulu kan, Iya, iya. compile dulu kan. Kira-kira Compile itu- semuanya ya. Iya, menganalisa sehingga Termasuk kejadian masa lampau ya. betul. Itu akan jadi sebuah argumentasi dasar kita. Iya. Sehingga kan kalau dalam dunia akademis itu kan argumentasi asumsi dasar itu penting. Iya. Kita mau melakukan ini, argumennya harus kuat dulu. Iya. Nah, itu yang kebanyakan orang lupakan gitu Iya. dalam ketika dia melakukan riset atau mengkaji sesuatu. Iya. Artinya argumentasi itu penting dan dia dihasilkan rasionalisasinya itu adalah dari data-data yang sudah dia analisis sebelumnya. Nah, kalau berkaitan dengan strategi tadi itu mungkin gue bisa melihat dari segi itu tadi pemetaannya. Kira-kira hal apa saja yang sudah dilakukan berkaitan dengan policy, berkaitan dengan produk-produk seninya, produk-produk musiknya, dengan agenda komunitas dan sebagainya. Itu kan bisa kita tracking kan Iya. dari berapa tahun ke belakang.